sosial media yang semakin meningkat juga menjadikan masyarakat sudah tidak asing lagi mengenai dunia maya. Twitter atau X sebagai salah satu platform sosial media yang kerap digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perilaku cyberbullying semakin meningkat pada platform tersebut. Hal ini diawali dengan adanya suatu postingan populer atau viral yang membuka forum komentar dan juga diskusi. Kemudian, orang-orang yang merasa dirinya benar dan superior akan meninggalkan komentar-komentar jahat meskipun tidak bermaksud melakukan cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku bullying atau bentuk perundungan yang dilakukan di dunia maya, yaitu di sosial media menggunakan teknologi digital dengan akses melalui internet. Penggunaan sosial media yang semakin meningkat juga menjadikan masyarakat sudah tidak asing lagi mengenai dunia maya. Salah satu kasus yang ada merupakan kasus dari penggemar boy group K-pop, yaitu NCT Dream yang terjadi pada tahun 2022, yang mampu menarik perhatian seluruh netizen di sosial media, yang terjadi karena alasan utama yaitu fanatisme. Safa merupakan seorang penggemar yang kerap menuliskan cuitan kebencian terhadap beberapa member NCT Dream. Kemudian, beberapa penggemar NCT Dream lainnya tidak terima akan hal itu. Safa diberikan pernyataan-pernyataan kebencian oleh beberapa oknum, tetapi Safa tetap tidak mau mengalah. Pada akhirnya, Safa diminta untuk klarifikasi pada siaran suara langsung atau disebut dengan Space yang ada di Twitter atau X oleh penggemar NCT Dream yang lainnya. Pada siaran langsung tersebut, Safa mencoba beberapa kali membela diri dan mengatakan bahwa dia punya hak atas semua yang dituliskan di sosial media. Beberapa penggemar NCT Dream lainnya tidak terima akan hal tersebut dan terus-menerus menyudutkan Safa. Hingga jumlah audiens Space bertambah banyak, hingga beberapa orang yang menyudutkan Safa menyebut bahwa mereka memiliki kekuatan dari orang dalam dan mampu membawa kasus Safa pada jalur hukum. Hal ini menjadikan Safa dipaksa untuk terus meminta maaf dikarenakan cuitannya terhadap member NCT Dream. Netizen dibuat heran oleh orang-orang yang menyudutkan Safa hanya beralasan mereka membela idolanya. Selain Safa yang disudutkan dan diancam oleh beberapa penggemar NCT Dream yang menyudutkannya, para oknum tersebut juga memperoleh perlakuan bullying oleh netizen. Beberapa oknum yang menyudutkan Safa ditelusuri identitasnya oleh netizen Twitter. Netizen merasa tidak setuju dengan yang dilakukan mereka karena hal ini berlebihan. Netizen mampu menelusuri dan mendapatkan data-data oknum tersebut, hingga masalah ini menjadi panjang, dan seluruh pihak terkait membuat klarifikasi atas hal tersebut. Hingga saat ini, kasus ini tetap diingat dan selalu disinggung oleh netizen. Sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau, jadi kamu jangan macam-macam ya. Hati-hati nak, nanti papamu bisa diturunin pangkatnya, dia bisa dipindahin tugasnya jauh-jauh. Hati-hati kamu nak. Menurut UNICEF pada tahun 2020, dampak dari perilaku cyberbullying bagi korban adalah terkait dengan kondisi psikisnya, di mana korban akan mengalami gejala gangguan mental seperti mudah depresi, perasaan marah, gelisah, anxiety, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan untuk bunuh diri. Sedangkan dampak lainnya terkait dengan aspek sosial, yaitu individu akan menutup dan menarik diri dari masyarakat, hilangnya rasa percaya diri, hingga meningkatnya agresivitas. Selain itu, dampak lainnya juga dirasakan pada kehidupan pendidikan atau pekerjaan korban, seperti penurunan performance atau prestasi akademik, meningkatnya ketidakhadiran, dan melakukan perilaku bermasalah atau perilaku menyimpang di lingkungan kerja atau pendidikan. Yang kedua adalah dampak bagi pelaku. Pelaku akan memiliki agresivitas yang semakin meningkat, emosi yang tidak terkendali, rasa dominasi yang semakin tinggi, minimnya empati, hingga dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya.
Tentunya hal ini akan berkaitan dengan jejak digital yang dimiliki, di mana hal ini berkaitan dengan perspektif orang lain terhadap individu di masa kini dan di masa depan. Hal ini juga berujung pada adanya indikasi gangguan mental dan juga percobaan bunuh diri. Dampak yang ketiga adalah dampak bagi yang menyaksikan atau bystander. Perilaku cyberbullying yang tidak diatasi atau dihentikan, orang-orang yang melihatnya akan menjadikan perilaku cyberbullying tersebut sebagai tindakan yang wajar dan juga dapat diterima secara sosial. Orang yang melihat akan berpotensi menjadi penindas karena rasa takut menjadi sasaran berikutnya. Kemudian, beberapa orang lainnya akan merasa abai dan diam saja tanpa memperdulikan perilaku cyberbullying yang sedang terjadi. Orang-orang yang terkena cyberbullying memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Saat ini, Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik atas cyberbullying. Akan tetapi, terdapat beberapa pasal yang dapat berkaitan dengan perilaku cyberbullying dan juga dapat dikaitkan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhannya. Pada UU ITE, terdapat beberapa peraturan yang mengatur ujaran kebencian. Hal ini terkait dengan beberapa hukum pada undang-undang yang ada. Yang pertama adalah pasal 315 KUHP lama dan pasal 436 Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP yang baru dan berlaku di tahun 2026 tentang penghinaan ringan. Selain itu, hal ini juga terdapat pada pasal 27A UU 1 2024 dan 27B ayat 2 UU 1 2024 terkait perilaku bullying pada media sosial dan juga ancaman pencemaran. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi perilaku cyberbullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan pada korban dengan adanya undang-undang tidak resmi sebagai acuan pemberian wewenang dan denda kepada pelaku. Yang kedua, memberikan support kepada korban untuk melaporkan kejadian kepada orang terdekat dan pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, adanya sosialisasi pada masyarakat umum terkait etika online dan bagaimana caranya untuk selalu bersikap positif. Selanjutnya, terdapat memberikan edukasi kepada wali atau orang tua agar memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap anak dan juga anggota keluarganya. Yang terakhir, menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap perilaku cyberbullying dan melibatkan keseluruhan masyarakat di dalam program anti-bullying, serta pemberian sanksi yang tegas untuk pelaku.